Berikut akan kami jelaskan bagaimana Linux Tracking ini bisa bekerja. Pada tampilan awal akan muncul logo Linux Tracking dan juga penggunaan aplikasi di smartphone kita. Tampilan kedua dari Linux Tracking App ini adalah kita dimintai untuk mengisi nomor ID dan juga kata sandi. Jadi untuk nomor ID dan kata sandi adalah kita bisa membuat NIM dan juga kata sandi kita di satu usu. Juga ada fitur ingat saya di mana nanti kita ketika masuk kembali kita tidak perlu mengisi nomor ID dan kata sandi juga. Di tampilan kedua ini juga ada fitur untuk masuk ataupun buat akun. Jadi masuk ketika kita lupa untuk mencentangkan ingat saya dan buat akun ketika akun kita belum terdaftar pada Linux Tracking App. Tampilan selanjutnya adalah ketika kita memilih untuk membuat akun, maka aplikasi akan mengarahkan kita untuk membuat akun, untuk mengisi nama lengkap, nomor ID, dan juga kata sandi satu usu. Dan jangan lupa untuk mencentangkan tanda saya setuju dengan persyaratan dan privasi, sehingga kita bisa menekan tombol daftar. Ketika kita sudah selesai untuk membuat akun, maka Linux Tracking App ini akan membawa kita ke beranda awal, yaitu untuk mengisi nomor ID dan juga kata sandi. Dan ada peringatan juga ketika nomor ID atau kata sandi salah. Jadi juga ada fitur ingat saya di mana ketika kita membuat tanda di ingat saya, maka nanti ketika kita masuk itu tidak perlu untuk mengisi nomor ID dan juga kata sandi. Dan apabila kata sandi kita salah, maka aplikasi akan mengarahkan kita untuk mengubah di website satu usu. Jadi satu usu di sini juga underline, di mana satu usu ini juga bisa diklik. Jadi nanti ketika kita salah kata sandi dan kita ingin mengubahnya, langsung bisa dibawa ke satu usu. Tampilan selanjutnya adalah sama halnya dengan pada saat kita ingin masuk, di mana ketika nama, nomor ID dan kata sandi salah, maka komputer akan mengingatkan kita bahwasanya nomor ID dan kata sandi kita salah. Dan untuk diubah itu langsung ke satu usu, sama seperti ketika kita ingin masuk ke aplikasinya. Tampilan selanjutnya adalah ketika nomor ID dan kata sandi kita benar, dan jangan lupa untuk mencentang ingat saya, maka kita bisa langsung menekan tombol masuk. Tampilan selanjutnya ketika kita sudah selesai masuk, maka akan ada notifikasi di atas Anda berhasil masuk dan tentukan perjalananmu. Namun di sini Linux Tracking juga meminta kita untuk mengaktifkan lokasi, dan itu menggunakan persetujuan kita. Jadi kita bisa memilih dari ketiga yang sudah ditawarkan seperti yang ditunjukkan pada aplikasi berikut. Tampilan selanjutnya adalah aplikasi menunjukkan dan memberitahukan kepada kita bahwasanya kita tidak berada di halte Linux. Kita contohkan, user pada saat ini menggunakan aplikasinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka ada tanda di mana lokasi kita terdeteksi oleh aplikasi Tracking App ini. Ketika si user sudah mengetahui posisi dia berada, maka dia bisa mencari halte terdekat yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi kita contohkan, user akan memilih halte FEB untuk dia berangkat dan memulai perjalanannya. Tampilan berikutnya ketika user memilih halte FEB, maka aplikasi akan mengarahkan kita untuk boleh langsung datang ke haltenya. Tampilan selanjutnya ketika kita sudah berada di halte FEB, maka aplikasi juga akan langsung memberitahu bahwa kita sedang berada di halte FEB. Tampilan selanjutnya adalah kita bisa melihat Linux mana yang sudah full ataupun Linux yang masih bisa untuk kita naiki. Jadi untuk tampilan ini sendiri akan muncul ketika kita sudah berada di halte Linux, karena aplikasi ini didesain untuk bisa langsung memesan di haltenya masing-masing. Ketika kita sudah memilih halte FEB, dan kita akan dimintai untuk memilih halte pada tujuan kita. Jadi juga ada beberapa list halte yang berada di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Jadi kita bisa memilih atau langsung menekan untuk memasukkan tujuan halte di mana kita ingin pergi. Untuk tampilan selanjutnya, user memilih untuk pergi ke halte Sumber, maka kita bisa langsung memilih atau langsung mengetik pada tujuan halte yang sudah disediakan. Tampilan selanjutnya adalah ketika kita sudah memilih halte di mana kita untuk memesan dan juga halte ke mana kita untuk pergi, maka aplikasi tracking langsung mengestimasi berapa lama waktu yang kita tempuh untuk sampai pada tujuan kita. Dan juga disertai dengan tombol pesan berwarna hijau, artinya bisa untuk dipesan dari Linux Tracking. Nah, selanjutnya adalah tampilan di mana koneksi jaringan dari pengguna terputus. Di atas akan muncul notifikasi yang memberitahu bahwa koneksi jaringan pengguna sedang terputus. Maka dari itu, pengguna tidak bisa melanjutkan pemesanan dengan tidak bisanya tombol pesan ditekan yang ditandai dengan tombol yang berwarna abu-abu.
Selanjutnya adalah tampilan di mana koneksi jaringan pengguna sudah stabil. Sama seperti tadi, akan muncul notifikasi dari atas yang memberitahu pengguna bahwa koneksi jaringannya sudah stabil. Pemesanan pun dapat dilanjutkan yang ditandai dengan tombol pesan yang sudah kembali menjadi berwarna hijau. Setelah pengguna menekan tombol pesan, maka aplikasi akan otomatis memilih Linux yang akan menjemput pengguna sesuai dengan jalurnya dan juga otomatis melacak keberadaan Linux-nya. Di atas ikon Linux terdapat sebuah panel yang mencantumkan Linux berapa yang akan menuju halte dan juga kapasitas dari Linux-nya. Contohnya di sini adalah Linux 1 dan 2 orang akan turun di halte pengguna, yang artinya akan ada 2 kursi kosong saat pengguna akan menaiki Linux 1. Di layar juga diberitahukan jarak Linux dan juga estimasi waktu kedatangannya. Kami juga menyediakan opsi batalkan jika pengguna ingin membatalkan pemesanan. Selanjutnya adalah tampilan saat Linux-nya sudah sampai. Statusnya akan berubah menjadi Linux 1 sudah sampai dan pengguna akan dipersilakan untuk naik ke Linux-nya dan juga diarahkan untuk menekan tombol naik jika sudah berada di dalam Linux. Opsi batalkan masih bisa digunakan pengguna jika semisalnya pengguna berubah pikiran. Ini adalah tampilan jika pengguna menekan tombol batalkan. Akan muncul panel konfirmasi yang bertanya kepada pengguna, yaitu apakah Anda yakin untuk membatalkan. Lalu di sini kami menyediakan opsi ya atau tidak. Jika pengguna yakin, maka pengguna akan menekan opsi ya, dan sebaliknya jika pengguna tidak jadi membatalkan, maka pengguna akan menekan opsi tidak. Tampilan ini adalah tampilan jika pengguna menekan opsi tidak di konfirmasi pembatalan tadi. Tampilannya pun akan kembali ke tampilan yang menunjukkan bahwa Linux sudah sampai di halte pengguna. Setelah pengguna menekan tombol naik, maka tampilannya pun akan berubah, yaitu dengan menampilkan peta jalur dari halte awal ke halte tujuan. Statusnya juga berganti menjadi Linux 1 sedang menuju halte tujuan. Di layar juga kami tampilkan estimasi waktu sampai, dan di sini contohnya adalah 7 sampai 8 menit. Nah, di sini adalah contoh tampilan Linux yang sudah melewati setengah perjalanannya. Estimasi waktunya juga akan berubah secara real time, dan di sini contohnya adalah 4 menit lagi sampai di halte tujuan. Nah, selanjutnya adalah tampilan jika Linux yang mengantar pengguna telah sampai di halte tujuan. Statusnya akan berubah menjadi Anda sudah sampai tujuan, dan juga pengguna dipersilakan untuk turun serta menekan tombol turun jika pengguna sudah berada di luar Linux. Tampilan setelah pengguna menekan tombol turun akan otomatis menjadi tampilan di mana pengguna terdeteksi sedang berada di suatu halte Linux. Jadi, jika pengguna ingin kembali melakukan pemesanan, maka pengguna akan mengulang step-step yang sudah dijelaskan tadi. Saat ini kita sudah berada dalam tampilan pemilihan halte tujuan. Nah, sudah tertera bahwa kita sudah berada di halte FEB dan tampilan sudah menunjukkan bahwa Linux 1 full, Linux 2 ada 2 kursi kosong. Kita langsung pilih halte tujuan, di mana dalam pilihan halte ini nanti setelah diklik akan muncul pilihan-pilihan halte yang akan menjadi tujuan kita. Contoh seperti kita akan memilih halte sumber. Kita bisa langsung klik halte sumber tersebut. Kemudian nanti sistem akan menunjukkan Linux mana yang akan bisa kita naiki. Contoh seperti ini, kapasitas Linux 1 sedang full. Jadi mohon tunggu putaran kedua. Jadi sistem akan menunjukkan dan juga menginformasikan apabila si Linux-nya sudah full ataupun lagi ada muatan. Jadi sistem juga memberikan informasi tentang estimasi kedatangan dari si Linux tersebut. Nah, apabila kita belum bisa memesan ataupun karena Linux-nya sedang full, kita tidak bisa memesan dalam trackingnya. Kemudian pada slide selanjutnya adalah tentang jadwal.
Setelah beranda ada jadwal. Jadi di jadwal inilah akan diberikan informasi terkait waktu beroperasinya si tracking Linux tersebut. Jadi contoh seperti di sini juga diberikan tentang hari dan tanggal saat kita menggunakan Linux. Kemudian apakah Linuxnya sedang lagi beroperasi. Jadi kalau contoh Linuxnya lagi beroperasi, akan informasinya itu akan di bold. Jadi akan diberikan informasi terkait kapan saja dia beroperasi. Kemudian sistem akan memberitahu setiap berapa menit saja si Linux akan datang. Kemudian apabila si Linux tidak beroperasi, sistem akan memberitahu dan juga membold bagian mana informasi yang menyatakan bahwa si Linux tidak beroperasi. Kemudian selanjutnya adalah bagian akun. Di akun ini kita akan melihat bagian nama pengguna, kemudian profesinya sebagai mahasiswa ataupun dosen ataupun staff, kemudian ada NIP atau NIM, kemudian juga ada tema, bahasa, aduan, dan berikan ulasan. Kemudian ada keluar apabila kita mau keluar dari akunnya. Untuk pemilihan tema sendiri itu ada 3, yaitu terang, gelap, dan juga bisa disesuaikan dengan tema perangkat. Kita bisa memilih sendiri tema yang akan kita gunakan. Kemudian untuk bahasa, dalam bahasa sendiri nanti akan ada 2 pilihan bahasa, yaitu Indonesia dan juga English. Masih pada page akun, di sini Linux Tracking menyediakan fitur aduan, di mana fitur aduan dapat digunakan ketika user mengalami keluhan ataupun masalah ketika menggunakan aplikasi Linux Tracking. Ketika fitur aduan ini ditekan, maka tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Terdapat pop-up bar, silahkan pilih topik keluhanmu, di mana di bawahnya sudah disediakan beberapa topik seperti mengapa saya tidak dapat memesan Linux, jarak Linux dengan keberadaan saya kurang akurat, Linux datang terlambat tidak sesuai dengan estimasi tiba. Nah, ketika keluhan kita tidak sesuai dengan topik yang ada di atas, maka kita dapat dengan secara langsung mengetik sendiri apa keluhan kita. Misalkan user memilih topik mengapa saya tidak dapat memesan Linux, maka topik tersebut akan langsung terkirim dan akan langsung direspon oleh bot Linux Tracking dengan kalimat, "Halo Linuxer, terima kasih telah menghubungi kami, mohon maaf atas ketidaknyamanan kamu," dan beritahu detail keluhanmu. Selanjutnya kita dapat langsung mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan mengenai keluhan ataupun masalah yang kita alami dalam menggunakan Linux Tracking. Yang kemudian, aduan akan memberikan solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Selanjutnya terdapat fitur berikan ulasan, di mana fitur ini disediakan bagi user untuk dapat memberikan feedback ataupun rating terkait penggunaan aplikasi Linux Tracking. Nah, ketika fitur berikan ulasan ditekan, maka akan muncul pop-up bar seperti ini, di mana akan ada pilihan Google Play Store atau Galaxy Store yang nantinya akan langsung diarahkan ke Google Play Store untuk melakukan review ataupun rating. Yang terakhir, masih pada page akun terdapat fitur keluar, di mana ketika kita menekan fitur keluar ini, maka akan muncul pop-up notification. Apakah Anda yakin untuk keluar dari akun ini? Ada pilihan tidak dan ada pilihan ya. Ketika kita memencet pilihan ya, maka secara otomatis kita akan keluar dari aplikasi Linux Tracking dengan tampilan seperti berikut. Anda berhasil keluar dari akun ini. Terima kasih telah menggunakan Linux Tracking. Ketika kita sudah selesai keluar dari aplikasi, maka halaman akan kembali ke halaman pertama untuk masuk ataupun buat akun. Baik, itulah tadi panduan bagaimana cara menggunakan aplikasi Linux Tracking. Semoga membantu.